Saudari dan saudara, kita semua tahu dan banyak yang melakukan kegiatan yang kelihatannya sederhana sekali, yaitu jongkok. Hampir kita semua melakukan itu. Hanya barangkali sedikit ya yang pernah berpikir tentang makna reflektif dari jongkok. Nah, kali ini mari kita merenungkan tentang jongkok. Nah, apa sih sebenarnya jongkok? Ternyata hidup kita sebagai manusia itu mulai dari memenuhi kebutuhan paling dasar sampai hal yang sifatnya budaya itu terkait dengan jongkok. Ketika kloset belum ditemukan, artinya kloset duduk belum ditemukan, itu banyak orang membuang hajat itu dalam posisi jongkok. Dan menurut ilmu kesehatan dan kata banyak dokter, itu posisi buang hajat jongkok itu jauh lebih sehat daripada duduk di kloset. Nah, kebenarannya seperti apa silahkan nanti dicek di sumber-sumber informasi yang terpercaya. Namun jongkok tidak hanya berkaitan dengan urusan pemenuhan kebutuhan dasar itu, buang hajat. Kita melihat juga bahwa dalam masyarakat jajahan, itu jongkok itu menjadi bagian dari budaya. Banyak orang dalam masyarakat kolonial, masyarakat feodal, itu mempraktekkan jongkok. Pada waktu mereka bertemu dengan raja atau pimpinan, itu mereka berjalan dalam posisi jongkok. Dan seringkali dengan mengatupkan kedua tangan di depan dahinya, tanda bahwa mereka di satu sisi menghormati, tetapi kemudian budaya jongkok ini melahirkan semacam mentalitas jongkok. Ya, mentalitas di mana orang itu tidak merdeka, tidak berani menyatakan pendapat. Ya. Bahkan ketika orang sudah merdeka sekian lama dari penjajahan, kita masih menemukan sisa-sisa mentalitas dan cara berpikir jongkok. Tidak berani berpikir kritis, tidak berani menyatakan pendapat secara terbuka, tidak berani berkonfrontasi dengan perbedaan pendapat dan sebagainya. Sehingga ada banyak orang yang bermental jongkok. Tentu sangat menyedihkan hal seperti itu, tapi faktanya di dalam realitas kita masih melihat sampai sekarang anggota masyarakat yang suka jongkok, terutama orang-orang yang menganggur, yang tidak punya pekerjaan. Kalau kita keliling ke daerah-daerah itu kita masih menjumpai orang yang jongkok di pinggir jalan. Bahkan di universitas pun saya pernah menemukan orang-orang yang waktu di kampus itu jongkok, atau di jalan dekat kampus itu jongkok. Sesuatu yang sangat menyedihkan kalau kita lihat dari sisi budaya dan dari sisi kebiasaan orang. Apalagi para akademisi, orang-orang yang belajar di universitas, kalau mereka masih jongkok, itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Maka universitas harus menyediakan tempat-tempat duduk dimanapun juga untuk menghapus budaya jongkok itu. Yang paling parah tentu saja, dan itu sangat menyakitkan, adalah ketika orang dikatakan punya otak jongkok. Ya, otaknya itu otak jongkok, itu kan sebuah penghinaan sebenarnya. Tetapi seringkali kita menjumpai orang-orang yang memang dalam tanda kutip ya, otaknya itu jongkok, tidak bisa menjangkau sesuatu yang selayaknya dia jangkau. Tentu saudari dan saudara, kita tidak cukup hanya marah, tersinggung kalau dikatakan otakmu jongkok. Ya. Kita perlu merefleksi diri, apakah benar saya ini punya otak jongkok. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau memang itu benar. Kalau tidak benar, ya kita perlu menyikapi itu secara bijaksana. Maka pada kesempatan ini sangat baik kita mencoba merenungkan jongkok itu, terutama budaya jongkok dalam masyarakat kita itu. Seringkali kita masih temukan itu orang-orang yang tidak bangkit meskipun sudah merdeka. Saat ini, pada saat kita sudah masuk ke dalam dunia maju, saya kira perlu kita kritisi budaya jongkok. Kita harus menghapus otak jongkok. Kita perlu melawan mentalitas jongkok, ya, yang selalu hanya menjadi budak, hanya menjadi orang yang di bawah, yang selalu bermental sendiko dalam, ya, kurang berdiri sendiri. Dan saatnya kita bersama dengan presiden kita yang mengajak Indonesia maju ini juga maju di dalam budaya kita, melawan budaya jongkok ini. Ya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita
sebagai warga negara Indonesia bertanggung jawab mengeliminir, menghilangkan budaya jongkok itu mulai di dalam keluarga kita masing-masing. Kita membekali anak-anak kita supaya punya kemampuan berpikir, punya wawasan, punya keberanian untuk mengungkapkan pendapat, sehingga kalau bertemu dengan orang dalam forum-forum tertentu itu tidak minder dan masih membawa budaya jongkok, budaya kolonial, karena merasa bahwa kita ini masih belum merdeka. Di banyak forum-forum internasional, di banyak diskusi-diskusi para akademisi itu menyatakan pendapat itu penting, karena kalau kita hanya diam saja itu dianggap orang yang tidak mengambil bagian dalam komunitas akademis, tidak memberikan kontribusi pemikiran. Sesederhana apapun pemikiran kita, itu kita perlu sampaikan. Dan saya kira ini perlu dilatih mulai ketika anak di SD, bahkan di TK, itu untuk mulai berani menyatakan pendapat. Ya, jangan sampai para pendidik itu justru membuat anak-anak muda, generasi muda kita, pelajar-pelajar itu bermental jongkok, dalam arti tidak berani menyatakan pendapat karena takut dengan gurunya, takut berkonfrontasi secara objektif, rasional dengan para guru, dengan para dosennya. Itu saya kira salah satu cara bagaimana kita menghapus budaya jongkok. Jadi bukan hanya jongkok dalam arti fisik, ya, yang seringkali memalukan karena biasanya jongkok itu kan terkoneksi dengan mengemis, ya, posisi di bawah. Kita sudah masuk ke dalam dunia maju, maka kita bertanggung jawab untuk membangun budaya berdiri tegak, merdeka, menyatakan pendapat, dan melawan budaya jongkok itu. Maka saudari dan saudara, apabila kita masih menjumpai orang-orang demikian, ada baiknya kita mengajak mereka untuk berdiri tegak, jangan sampai jongkok lagi, apalagi tetap berotak jongkok dan budayanya budaya jongkok. Marilah kita merdeka bersama-sama masuk ke Indonesia maju yang tanpa orang jongkok lagi, kecuali pada saat-saat tertentu di mana jongkok itu penting. Misalnya ketika kita menghadap kepada yang Maha Kuasa, menghadap kepada Tuhan pada waktu kita beribadah, mungkin jongkok itu penting, ya. Tapi bukan hanya jongkok dalam arti yang negatif itu, melainkan jongkok dalam arti positif, di mana kita memang harus meletakkan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan yang Maha Kuasa. Tetapi di dalam dunia ketika kita bersama orang lain, jangan sampai kita menjadi manusia yang berotak jongkok, berbudaya jongkok. Adalah tanggung jawab kita memerdekakan bangsa kita dari budaya jongkok. Terima kasih.